Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyam fi syahri Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات المكرمين والمحترمين, segenap para pemimpin beserta jajaran Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia, Ustadzun Al-Kiram, Ustadz Fajar beserta jajarannya, ayahanda, ibunda, para shaimin dan shaimat yang hadir malam hari ini, yang insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda, ibunda, gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat tarawihnya, Pak? Ibu masih semangat, Bu, tarawihnya, Bu? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini tak terasa kita sudah berada di malam ke-18 pada bulan suci Ramadan. Yang artinya adalah kalau kita telaah, kalau kita sadari, ketika kita menjalani ibadah puasa dilandaskan dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka rasanya waktu sangat cepat berlalu, ayahanda, ibunda. Tiba-tiba sudah di malam ke-18, Pak. Tamu yang sangat istimewa yang Allah hadiahkan untuk kita semuanya, bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita kenikmatan, kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Maka apa yang Nabi sampaikan, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika datangnya Ramadan, Allah sedang membukakan pintu-pintu surganya. Wa ghuliqat abwabun nar. Allah sedang tutup rapat-rapat pintu nerakanya. Wa sufidat asyayatin. Allah sedang belenggu para syaitanir rajim. Maka hari ini patutlah kita bersyukur kepada Allah. Sampai detik kali ini, sampai malam hari ini, kita semua masih diringankan langkah kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Setelah kita tadi melaksanakan sholat isya, nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih dan witir. Insya Allah segala bentuk amalan ibadah yang kita lakukan, kita niatkan, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pelajari arti dari kalimat Ramadan itu, ada 5 tatanan huruf, ibu bapak. Ramadan diawali dengan huruf Ro yang pertama. Maka apa yang dimaksud? Ro itu adalah bulan puasa, itu adalah bulan yang dipenuhi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bulan puasa Allah buka pintu surganya, Allah tutup pintu nerakanya, Allah belenggu para syaitanir rajim. Maka inilah kesempatan untuk kita bersama-sama. Untuk apa?
untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mim yang kedua dari tatanan kalimat Ramadan, mimnya adalah bulan puasa adalah bulannya maghfirah Allah, bulannya ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan kepada Allah, dengan penuh pengharapan kepada Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dot yang ketiga ayahanda ibunda, dotnya adalah pada saat bulan suci Ramadan Allah sedang memberikan domanah, yang artinya adalah jaminan untuk kita semua. Maka apa jaminan itu? Jaminan itu adalah berupa surga yang dinamakan Babur Rayyan. Maka kita, Pak, jangan pernah khawatir. Ada kalimat yang mengatakan, ada makalah yang mengatakan summu tasihu, berpuasalah maka engkau akan merasakan kesehatan. Kita bayangkan, Pak, betapa luar biasanya Allah memberikan kita bulan yang sangat istimewa, yang di dalamnya Allah tebarkan berbagai macam keistimewaan dan segala kebaikan kepada kita. Bayangkan Ibu Bapak, dari saat kita mulai terbangun dari tidur kita, kita melakukan segala hal aktivitas dari pagi hari, sampai seperti tadi kita sedang menunggu waktu berbuka puasa. Di waktu waktu itulah Allah sedang memberikan kita mustajabah untuk kita berdoa kepadanya. Maka ayo, di bulan Ramadan tahun kali ini ibadah kita jangan sampai menurun, Pak. Justru harus kita terus tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah momentum, ajang untuk kita untuk saling berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Boleh jadi di luar bulan suci Ramadan mungkin ibadah yang wajib kita masih kita sering lalaikan. Di bulan Ramadan tahun kali ini, walaupun malam ini sudah malam ke-18, tetapi masih ada sisa waktu kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum rajin sholat jamaahnya, rajin-rajinlah sholat jamaah di masjid. Yang belum rajin bersedekahnya, berinfaknya, rajin-rajinlah bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Walaupun mungkin terbilang ekonomi kita masih sedikit agak sempit, tetapi Allah mencintai orang-orangnya yang berinfak di jalannya pada saat dalam keadaan sempit ataupun luang. Maka insya Allah huruf alif yang keempat dari tatanan Ramadan maksudnya adalah itqu minan nar, ayahanda ibunda. Apa itu? Kita sedang dijauhkan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mohon maaf ayahanda ibunda, banyak di luar sana orang-orang yang masih sudah terbiasa, mereka tidak berpuasa, mereka cuek akan hal berpuasa. Tetapi inilah kita sedang diuji keimanan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Maka ibadah berpuasa itu adalah ibadah yang sirriyah, Pak. Kita bisa saja berbohong dengan keluarga, bisa saja berbohong kepada teman, kepada kawan kita. Kalau kita ditanya puasa nggak ente, alhamdulillah aneh puasa. Tapi bisa jadi, boleh jadi siang hari kita mampir ke warteg, siang hari kita mampir ke warung makan, siang hari kita
ada yang melakukan merokok dan sebagainya. Bisa saja siapapun kita bohongi, tetapi kita tidak akan pernah bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nun yang terakhir, kalimat Ramadan, nunnya adalah bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak, betapa luar biasanya Allah memberikan kesempatan untuk kita terus meningkatkan amal ibadah kita. Yang belum rajin membaca Al-Qur'annya sampai detik kali ini, rajin-rajinlah, dekatkan diri kita kepada Al-Qur'anul Karim. Banyak masyarakat kita, kawan-kawan kita di luar sana yang sedang memperingati nuzulul Quran. Maka kalau kita pahami kenapa bulan puasa begitu sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang spesial di hadapan Allah? Karena kepada baginda Rasulullah SAW diturunkan Al-Qur'anul Karim. Kenapa malaikat Jibril alaihissalam menjadi para imam malaikat-malaikat yang lainnya? Karena dengan malaikat Jibril menyampaikan wahyu-wahyu Allah, menyampaikan ayat-ayat Quran Allah, itu menjadikan malaikat yang istimewa dan spesial di hadapan Allah. Maka gampang ibu bapak, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, yang ingin dipandang oleh Allah, yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, dekatkanlah diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Sesuai apa yang dipesan oleh Nabi SAW, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan kepada kalian, kata baginda Rasul, apa itu? Al-Qur'anul Karim dan as-sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Ramadan tahun kali ini terus kita jadikan, terus kita berproses. Agar apa? Agar senantiasa setiap bulan Ramadan dari tahun ke tahun kita dapat menjadikan diri kita ini insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kiranya kita dapat bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sama-sama berdoa malam hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ayahanda ibunda, kita tidak ada yang namanya istilah terlambat di hadapan Allah. Mungkin boleh jadi kita masih merasa amal ibadah kita di bulan puasa ini belum terlalu banyak, belum terlalu signifikan meningkatnya. Tetapi Allah selalu melihat perjuangan kita, Allah selalu melihat proses kita. Maka tingkatkanlah segala hal ibadah amaliyah kita di hadapan Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang amat sangat luar biasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum kita tutup, kita melanjutkan sholat tarawih. Kita hantarkan dengan suratul Fatihah. Apa yang tadi Al-Fakir sampaikan, di bulan puasa ini insya Allah waktu-waktu mustajabah untuk berdoa kita amat sangat luang, amat sangat luas. Maka malam hari ini pejamkan mata kita sebentar, sebutkan di hati masing-masing apa yang sedang ingin kita sampaikan kepada Allah, apa yang sedang menjadi hajat kita, keinginan kita, mohonkan kepada Allah, mintakan kepada Allah malam hari ini. Insya Allah satu persatu doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan disebutkan masing-masing di dalam hatinya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil ummil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayahanda ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita terus menebar kebaikan, tebar manfaat seluas-luasnya. Maka apabila kita menjadi seseorang yang baik, teruslah berbuat baik di hadapan Allah. Insyaallah bulan puasa tahun kali ini kita akan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah, berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah dan maslahatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.